Dengan istilah itu latus shaut bi harfin min hurufil mad, memanjangkan suara pada huruf, ya, memanjangkan suara pada huruf dari huruf-huruf mad. Kebalikan mad ada namanya al-qasr. Al-qasr. Secara bahasa ini al-habs apa al-habs, menahan. Jadi tidak memanjangkan. Maka secara istilah al-qasr artinya isbat wa harfil mad min ghairi ziyadah. Isbat wa harfil mad. Jadi huruf madnya yang begitu saja, tidak ditambah-tambah. Makanya di sini di dalam istilah qiraah, ada yang namanya Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, para santri sekalian, setelah kita kemarin telah selesai membahas terkait hukum mim dan nun, yang dimana hukum mim dan nun ini ada berapa? Ada tiga. Pertama, mim dan nun musyaddadah. Kedua, mim sakinah. Ketiga, nun sakinah dan tanwin. Kenapa tanwin dimasukkan ke dalam hukum mim dan nun? Karena tanwin adalah asalnya nun sukun. Baik, mim dan nun musyaddadah ada berapa hukum di situ? Ada satu. Ada satu. Apa hukumnya? Gunnah. Kalau di baik, gunnah secara bahasa artinya dengung. Baik, dengung. Atau apa bahasa Arabnya? Al-hawa as-saut. As-saut ya, as-sautu fil khaysu. Baik, kalau istilahnya apa? Sautun ladin al-murakkab bi jismi mimi wan nun. Kenapa disebutnya sautun ladin? Ladin enak. Kenapa? Karena enak rasa ayam. Kenapa disebutnya sautun ladin? Dengung. Itu bukan yang dengung. Dengung disebutnya sautun ladin. Kenapa disebut sautun ladin? Suara yang enak. Salman. Mbak Adri, enggak nulis ya? Astagfirullah. Baik. Panjangnya berapa harokat? 2. Baik. Berapa maratib gunnah? Ada berapa? 4. Ada 3 apa 4? Apa 5? Katanya 3, terus 4, sekarang 5. Jadi berapa? Ada 5. Pertama, indal musyaddadah. Kedua, idgham. Baik. Ketiga, ikhfa. Keempat, mudhar. Kelima, mutaharrik. Sedangkan gunnah ini yang dimaksud ini adalah yang tiga, yang pertama. Sedangkan yang 2 terakhir ini gunnahnya gunnah sifat apa? Gunnah dari sifat hurufnya, bukan yang dimaksud gunnah hukum gunnahnya. Ya. Makanya dia tidak panjang 2 harokat. Baik, setelah itu mim sukun.
Ada berapa hukum sukun? Ada 3, apa saja? Ikhfa syafawi, idgham mimi atau munawwasyatain, idhar syafawi. Gampang ya? Insyaallah gampang. Cukup murajaahnya. Yang penting nanti ujian bisa. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas al-mad. Ayat ini. Allah. Insyaallah akan membahas mad. Baik. Gak usah ditulis ya. Oh, ada ternyata yang baru. Ini nyambung kalimat. Pinjam mulu nyambung kalimat. Al-mad. Baik. Pertama secara bahasa artinya. Apa cara bahasa artinya? Al-mad dari kalimat madda yamuddu maddan mamdudan, yang artinya atola yutihu itolatan. Berarti al-mad artinya al-matol, yang berarti mutlaqus ziyadah. Sesuatu yang panjang disebutnya mad. Orang yang memanjangkan berarti dia yamuddu. Yang panjang namanya mad, tawil, memanjangkan. Baik, secara istilah artinya mad itolatus saut harfin min hurufil mad. Itolatus saut biharfin min hurufil mad, memanjangkan huruf, memanjangkan suara dari ataupun memanjangkan suara suatu huruf dari huruf-huruf mad. Maksudnya apa? Maksudnya memanjangkan huruf mad. Berarti ada yang kurang. Habis mad ada kebalikan mad. Apa namanya kebalikan mad? Kebalikannya apa mad? Al-qasr. Kebalikannya mad itu al-qasr. Secara bahasa al-qasr artinya al-habs. Lughatan artinya habis. Istilahan artinya isbatu harfil mad min ghairi ziyadah.
Baik, tulis dulu. Nanti terangkan. Baik. Perhatikan. Al-mad. Pertama secara bahasa dia artinya madda yang mundur maddan atau la yusilu itolatan memanjangkan. Sedangkan istilah itolatus shaut bi harfin min hurufil mad memanjangkan suara pada huruf memanjangkan suara pada huruf dari huruf-huruf mad. Kebalikan mad ada namanya al-qasr. Al-qasr. Secara bahasa ini al-habs apa al-habs menahan. Jadi tidak memanjangkan. Maka secara istilah al-qasr artinya isbat wa harfil mad min ghairi ziyadah. Isbat wa harfil mad. Jadi huruf madnya yang begitu saja, tidak ditambah-tambah. Makanya di sini di dalam istilah qiraah, ada yang namanya dalam mad ada 3 istilah: al-qasr, at-tawassut, dan al-isbah. Isbah. Al-qasr itu dalam mad-mad yang memiliki 2 harokat, memiliki panjang 2 harokat. Sedangkan tawassut yaitu 4 harokat. Kalau isbah 6 harokat. Makanya di dalam bait nanti tidak disebutkan mad tabi'i, tapi disebutnya al-qasr. Kenapa? Karena mad tabi'i panjangnya 2 harokat, makanya disebutnya al-qasr. Nanti kita baca. Baru huruf mad ada berapa? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa 3? 3. Ya, apa saja? Alif sebelumnya fathah. Nah, masya Allah. Kalau digabung semuanya jadinya nuhiha. Nuhiha ini diambil wawnya, ya-nya sama alif. Sebelumnya fathah, sebelumnya kasrah, dan sebelumnya dhammah. Nuhiha. Baik. Asbabuhu, sebab-sebab mad itu ada berapa? Ada 2. Pertama hamzah atau sukun, kedua mubalaghah. Hamzah atau sukun, contohnya pada mad tabi'i. Sebabnya apa mad tabi'i? Sukun. Mad wajib sama mad jaiz sebabnya hamzah. Mad lazim sebabnya sukun. Mad arid sukun. Waqaf apa sukun? Ada waqaf di sini, ada sukun. Waqaf juga sukun. Kemudian madin sukun. Mad silah tawilah hamzah. Baik. Kalau mubalaghah contohnya apa? Mubalaghah itu ini digunakan ketika kita untuk ta'dim. Lit ta'dim. Apa lit ta'dim? Mengagungkan. Makanya mubalaghah ini, sebab mubalaghah ini biasanya cuma ada di kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kita boleh lebih. Boleh lebih dari apa? Boleh lebih dari 6. La ilaha illallah. Tahlil lagi. Halo. Jadi ketika la ilaha illallah ini kita boleh lebih dari 6. Tujuannya apa? Tujuan ta'zim, mengagungkan kalimat tersebut. Sedangkan di kalimat-kalimat yang lain tidak boleh. Misal di mad jaiz boleh dibaca 6. Kalau lebih dari 6 itu tidak boleh. Paham? Haram kalau lebih dari 6. Tidak ada mad yang lebih dari 6. Kecuali kalimat ini ta'zim. Paham? Baik, aksamu bagian apa? Pembagian mad itu ada
Dua, asli dan far'i. Ya. Asli yaitu mad tabi'i, qasar asalnya. Far'i ada tiga, wajib, jaiz, lazim. Tapi di sini bukan mad jaiz, bukan mad wajib, bukan mad lazim. Maksudnya di sini wajib dibaca mad, enggak ada khilaf. Sedangkan jaiz ini ada khilaf. Makanya boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau wajib 1, makanya sebenarnya mad wajib muttasil doang, karena harus 5 harokat atau 6 harokat ketika waqaf. Mad lazim apa arti lazim? Lazim artinya hafmun, duduk sama seperti wajib. Makanya mad lazim juga harus, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nah, dari mad ini kalau kita uraikan itu total semua mad itu ada yang mengumpulkan menjadi 8, ada yang mengumpulkan menjadi 13 dari sini. Kenapa? Mad wajib cuma ada 1, yaitu mad wajib muttasil. Mad lazim ada berapa? Ada 4. Ya. Mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi. Ada satu lagi namanya mad far'i. Mad far'i juga dari mad lazim. Baru mad jaiz, ada mad jaiz muttasil, ada mad arid disukun, ada mad lin. Barulah ditambahkan dengan mad iwad, mad silah tawilah, mad silah qasirah. Kalau kita hitung, pertama mad tabi'i, kedua mad wajib, mad wajib muttasil. Ada orang sesat, jangan ikuti sesat. Mad wajib baru mad jaiz muttasil. Keempat mad arid dulu, mad arid disukun. 5 mad lin. 6 mad iwad. 7 mad silah, misalkan ada silah tawilah, ada silah qasirah. Terus mad badal, mad tamkin. Mad lazim dulu, mad lazim ada 4, musaqqal kalimi, mukhaffaf kalimi, musaqqal harfi, mukhaffaf harfi. Nah, coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13 mad. Ini ada 13. Tambah mad far'i. Asalnya mad far'i itu mad lazim sebenarnya mad. Nanti kita bahas. Jadi kalau kita bilang mad far'i, dia mad lazim sebenarnya. Jadi kalau kita total, dia ada 13 atau 14 mad. Paham ya? Insya Allah kita bahas semuanya, insya Allah. Atau kita bahas yang ada di kitab. Kebanyakan di dalam buku-buku tajwid, baik itu Fathul Atfal dan Matan Al-Jazariyah, ini tidak menyebutkan semua mad ini, tapi disebutkan secara mujmal saja. Mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Mad jaiz ada yang membagi 3, mad munfasil, mad arid sukun, dan mad lin. Ada yang membagi lebih, ditambahin dengan mad silah dan mad iwad. Nah, mad lazim dibagi menjadi 4, lazim musaqqal dan mad lazim mukhaffaf kalimi dan harfi. Sampai jadi paham? Baik, insya Allah. Baik, ada pertanyaan?
Hah? Enggak ada? Oh, enggak ada. Nahtatim bihadzal qadar wa nahtatim bihamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.